Kita berdoa. Hati dan pikiran kami siap untuk kami merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama saat ini, pada akhirnya dalam keseharian kami betul-betul dimampukan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14 menjadi bahan perenungan kita pada minggu ini. Sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Satu perikop persis. Di bawah judul perikop, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya akan membacakan buat kita sekalian, inilah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tetapi pada akhirnya mau memperjuangkan agar firman Tuhan ini dinyatakan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Membaca perikop kita tadi, saya benar-benar berharap bahwa raja yang kita jumpai dalam perikop kita tadi adalah raja yang, kalau Bapak dan Ibu berharapnya raja yang baik atau raja yang jahat? Saya sih berharapnya raja yang jahat ya. Karena kalau misalnya raja yang jahat, maka semuanya akan minimal jadi jauh lebih logis. Kenapa orang-orang pada nggak mau datang? Karena rajanya jahat. Maksud saya gitu. Sama seperti perenungan kita di KRT kemarin lah. Kalau bosnya baik, biasanya Bapak dan Ibu dalam bekerja berasa enak juga nggak? Kalau di kantor atau bahkan di mana ya, misalnya Bapak dan Ibu guru, kepala sekolahnya baik loh, atau bos kita baik loh. Masa kita kerjanya nggak bagus dengan bos yang baik? Tapi kalau misalnya ketemu sama bos yang buruk, nah itu yang ribet ya. Bos yang buruk tapi inginnya dapat hasil maksimal, ya gimana? Jadi, andai raja yang ada di dalam perikop kita hari ini adalah raja yang buruk, raja yang jahat sama penduduknya. Contohnya kayak gimana raja yang jahat ya? Raja yang jahat misalnya kasih pajaknya sangat-sangat menekan rakyatnya. Jangan lupa ini zaman kerajaan ya. Zaman kerajaan. Kasih pajaknya tinggi sekali, menekan rakyatnya. Kalau ketemu dengan raja yang kayak gitu, mungkin kita akan bisa memaklumi orang-orang yang jadi pada nggak terlalu peduli. Bahkan cenderung takut untuk datang ketemu sama rajanya, karena rajanya jahat. Andai rajanya jahat. Tapi cobalah sekali lagi baca perikop kita, ada nggak indikasi dalam perikop kita bahwa rajanya jahat? Saya nggak ketemu tuh. Apa indikasinya rajanya jahat? Enggak, justru malah sebaliknya. Rajanya mempersiapkan segala sesuatunya buat hamba-hambanya, rakyatnya. Ternaknya dipotong, segala sesuatu yang terbaik. Bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat ayat 6 dan 7, di situ kan ada kesan bahwa kok jahat gitu ya. Padahal nggak jahat itu. Itu adalah respon raja tersebut, respon kemarahan raja tersebut sewaktu hamba-hamba yang diutus untuk mengundang malah dijahatin. Jadi bentuk penegakan keadilan. Yang membunuh harus dihukum. Jadi adakah indikasi di dalam perikop kita bahwa rajanya jahat? Saya nggak ketemu. Justru malah sebaliknya. Ini rajanya baik banget. Kalau biasanya di film-film mah digambarin raja itu ngundangnya ya sesama bangsawan. Undangannya sangat-sangat tertutup. Nggak terbuka untuk rakyat biasa gitu. Jadi sebaik itu. Jadi yang bermasalah dalam perikop kita betul-betul tampaknya memang di rakyatnya, bukan di rajanya. Kalau misalnya mau mengingat sedikit ke perjanjian lama, di perjanjian lama itu kan nggak sembarang orang ya bisa ketemu raja, nggak sembarang orang. Contohnya apa? Contohnya di Esther. Esther itu kan mau ketemu raja aja susahnya minta ampun. Bahkan dia bilang kalau saya salah-salah nih ketemu, bukan jadwalnya saya ketemu, maka saya bisa dihukum mati gitu kan. Gambaran Esther itu sangat menggambarkan tentang bagaimana antara raja dengan rakyatnya itu ya jauh sekali, sehingga untuk bisa ketemu itu sesuatu yang membanggakan. Bapak dan Ibu, di zaman Tuhan Yesus itu ada peribahasa seperti membuang, ada yang ingat peribahasanya? Seperti membuang mutiara ke babi-babi, bener nggak? Hah? Kekubangan ya? Ya oke lah, kekubangan. Seperti membuang mutiara ke kubangan. Ya kubangannya ada babi-babinya misalnya. Artinya apa? Artinya nggak akan ngerti. Berharganya mutiara itu nggak akan dimengerti oleh yang ada di kubangan. Ya babi-babi yang ada di kubangan.
Orang yang mengerti berharganya mutiara adalah orang yang memang tahu itu mutiara yang sangat berharga. Babi-babi nggak tahu. Atau mau coba? Cincin bapak dan ibu di rumah, lempar aja ke kucing. Punya kucing di rumah? Atau pelihara ayam di rumah? Ngerti mereka cincinnya bapak dan ibu berharga? Nggak ngerti. Karena mereka nggak ngerti, maka mereka mengabaikan. Ya persis. Kenapa rakyat itu setega itu kepada raja yang baik? Mengabaikan. Untuk tahu bagaimana perasaan raja itu, bayangkan aja bapak dan ibu, ini mah nggak usah pesta nikah lah. KRT aja lah. KRT. Bapak dan ibu ke tempatan KRT. Masuk warta. Udah nyiapin segala sesuatunya, nggak ada yang datang. Gimana perasaannya? Lalu kemudian pikiran, waduh saya salah apa ya, gitu kan ya. Itu aja baru KRT, udah berasa nggak enaknya sebegitunya. Atau digambarkan gini deh, andai kita kan mau cari tahu nih ya, kenapa nih rakyat rajanya ini bisa berbuat jahat sekali ke rajanya itu, bisa setega itu. Padahal kalau misalnya kita di zaman sekarang, misalnya hari ini nih pulang gereja, bapak dan ibu tiba-tiba ditelepon, diundang, ya kalau undangan istana presiden mah nggak mungkin ditelepon ya, dapat surat biasanya. Saya nggak pernah diundang sih soalnya. Pasti ada surat resminya gitu kan ya. Dan bapak dan ibu tahu besok diundang ke istana presiden untuk makan siang bareng. Mau ada yang dibicarakan pastinya misalnya. Emang bapak dan ibu akan nolak untuk datang ke istana presiden ketemu dengan Presiden Jokowi? Nggak mungkin. Mau pakai alasan, waduh pak besok saya kerja nih, Senin lagi gitu. Waduh pak, saya nggak bisa nih, besok ada acara lain. Mau pakai alasan itu? Gak mungkin juga. Kenapa sewaktu kita tahu bahwa kita diundang oleh seseorang yang teramat penting misalnya. Bahkan besok kalaupun kita kerja, maka kita bilang sama tempat kerja kita, saya diundang sama Pak Jokowi, maka tempat kerja kita akan ngedukung kita. Kan begitu. Jadi apa alasannya sehingga rakyat di dalam perikop kita hari ini tuh betul-betul menyia-nyiakan kesempatan berharga yang diberikan oleh raja tersebut untuk bisa hadir di satu perjamuan kawin yang pastinya besar karena anak rajanya yang menikah. Dan kalau misalnya berdasarkan kebiasaan orang-orang timur, kerajaan di zaman Tuhan Yesus itu pesta perjamuan kawin itu nggak sehari 2 hari, 7 hari biasanya. Berhari-hari artinya seseorang yang mengadakan pesta perjamuan nikah itu pasti mempersiapkan segala sesuatunya dengan perencanaan yang detail, apalagi seorang raja. Kehabisan anggur aja bikin malu kan? Kayak pernikahan di Kana. Saya mau mengajukan satu alasan yang membuat kenapa rakyat di sana menganggap sepele aja, sehingga pada akhirnya bisa mengabaikan dan tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa rajanya jahat. Karena rajanya nggak jahat. Saya mau mengajukan satu alasan. Mungkinkah alasannya adalah karena undangannya itu betul-betul undangan yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Saya waktu persiapan, wah andai begini nih, misalnya raja mengutus satu utusan datang ke satu desa lalu mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengerjakan soalan ini 5 orang yang terbaik maka akan diundang sama raja untuk masuk dalam pesta perjamuan nikah anaknya. Hanya 5 dari 100 orang penghuni desa itu.
Berarti kan nggak gratis ya? Ada sesuatu yang dilakukan dan kemudian mereka mendapatkan. Kalau kayak gitu bentuknya, mungkin saya akan jauh lebih bisa percaya bahwa yang 5 orang itu akan tidak menyia-nyiakan sama sekali apa yang sudah mereka perjuangkan dan mereka dapatkan. Dan sisanya yang 95 orang, kan 100 orang di desa itu ya, pasti akan agak menyesal, waduh kenapa ya bukan saya yang dapat gitu. Mungkinkah karena undangannya diberikan gratis cuma-cuma. Sehingga pada akhirnya orang cenderung mengabaikan sesuatu yang gratisan. Maksudnya sesuatu yang dia tidak memperjuangkan apa-apa dan kemudian dia dapatkan. Coba saja Bapak dan Ibu cek di dalam keseharian kehidupan kita. Misalnya Bapak dan Ibu punya 2 jam tangan. Ya, saya punya 2 jam tangan. Yang satu gratisan. Katakanlah misalnya dapat dari tempat kerja misalnya. Oh ini bingkisan untuk semua pegawai kantor. Ini bingkisannya gratis dan dilihat jam tangan. Satu yang gratisan. Satu yang Bapak dan Ibu tahu persis bahwa untuk bisa dapetin jam tangan itu, Bapak dan Ibu nabung setahun 2 tahun baru bisa kebeli. Coba perhatikan kalau misalnya kondisinya 2 kayak gitu, mana yang akan Bapak Ibu jauh lebih perhatikan, jauh lebih kesayang-sayang gitu. Kesayang-sayang, atau kalau misalnya tiba-tiba nyelip di mana akan cariin. Kalau tebakan saya, yang kita tahu bahwa kita memperjuangkan untuk mendapatkannya. Kalau yang gratisan tuh cenderung, ya udahlah, orang saya dapat gratis juga kok. Nyelip atau hilang ya udahlah. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kita perjuangkan dan kemudian kita tahu keringatnya kita ada di situ, nyelip, dicari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, nggak bisa tidur, kan gitu ya. Tapi kalau yang gratisan nyelip, ngilang, nggak ketemu, ya udah biarin aja orang gratisan kok. Bener nggak kayak gitu? Kasus yang kedua di perikop kita pun saya kira alasannya sama ya, karena masuknya gratis. Kayak misalnya diobral. Ya awalnya gratis dan kemudian sekarang jauh lebih diobral karena siapapun yang ketemu di jalan diajak masuk ke dalam pesta perjamuan. Kalau Bapak dan Ibu ada di jalan di saat itu, pasti Bapak dan Ibu juga masuk situ. Nggak pandang bulu siapapun kita. Mungkin karena alasannya karena tetap sama bahwa itu diberikan secara gratis. Nggak harus ngapa-ngapain, cuma ngelangkah kaki doang masuk gitu. Sehingga apa? Sehingga ada orang yang persis seperti dalam perikop kita, mereka diundang, ya di sini 1 orang ya, 1 orang diundang, lalu kemudian apa? Udah tahu pesta kan ya? Karena diundangnya gratis, maksudnya ayo siapapun masuk bebas gitu ya. Dianggapnya bahwa ya udahlah, kalau misalnya saya datang kan berarti udah bersyukur, harusnya saya datang kan gitu kan ya. Maka dia nggak peduli dengan pakaiannya, dengan sesuatu yang dikenakannya, dengan sikapnya, maka dia datang ke pesta pernikahan dengan baju yang mungkin tidak pas untuk dikenakan, dan dia pikir yang penting saya datang, dan dia nggak tahu bahwa ternyata rajanya tetap saja sangat-sangat marah karena mengabaikan bahwa ini pesta, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian yang pantas. Bapak dan Ibu, hari ini saya mau memperingatkan kepada kita semua, termasuk saya, tentang apa? Tentang segala sesuatu yang diberikan kepada kita dan itu adalah gratisan. Bisa jadi kita memperlakukan segala sesuatu yang
diberikan secara gratis kepada kita, betul-betul persis seperti orang-orang yang diomongin oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita. Mereka mengabaikan sesuatu yang gratisan itu. Mereka menjadikan sikap mereka tuh asal-asalan terhadap sesuatu yang gratisan. Atau bahkan mungkin ada orang yang masih menganggap bahwa karena gratisan pasti murahan, kualitasnya pasti buruk. Kayak misalnya ada istilah apa, ada harga, ada rupa, ada harga gitu kan ya. Maksudnya kan kalau mau rupanya bagus, benda yang rupanya bagus, kualitasnya bagus, ya harganya dinaikin, harganya pasti mahal. Kan gitu ya. Sehingga sewaktu orang dengar kata gratis, cuma-cuma, maka jadi kesannya murahan. Murahan dan kurang bernilai. Ya kalau misalnya kita berbicara tentang barang sih mungkin masih bisa, ya mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu menganggap itu adalah sesuatu yang kurang berharga dengan barang yang gratisan, tapi kan kita masih bisa akan mengingat bahwa ini adalah pemberian dari, nah darinya ini yang akan membuat sesuatu itu berharga seharusnya. Saya percaya Bapak dan Ibu pernah punya sesuatu, atau bahkan hari ini punya sesuatu yang sebetulnya harganya nggak seberapa, tapi Bapak dan Ibu menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga sekali. Kenapa? Karena tahu dari siapa itu diberikan. Sesuatu yang sangat berkesan. Kembali ke jam tangan ya. Ada jam tangan yang gratisan, jam tangan mahalnya Bapak dan Ibu misalnya. Satunya lagi adalah walaupun biasa aja, tapi Bapak dan Ibu juga menilai sangat berharga. Kenapa? Karena ini adalah jam tangan dari kakek atau neneknya kita. Harganya mah gak seberapa, tapi karena itu dari seseorang yang sangat kita sayangi, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bisakah kita memperlakukan hal yang seperti itu sewaktu kita menganggap bahwa anugerah keselamatan dari Tuhan yang gratisan itu sama seperti kita memandang jam tangan nenek atau kakek kita? Bahkan harusnya kan itu betul-betul sesuatu yang sangat-sangat bernilai, yang jauh melebihi apapun harganya. Tapi mungkin seseorang menganggapnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa karena gratisan. Karena kita nggak berjuang sama sekali untuk mendapatkan itu. Ibarat itu Tuhan, ayo ini anugerah keselamatan, siapa mau ambil, dan semua orang bebas ngambil. Atau kita minta saja sama Tuhan sekarang supaya anugerah keselamatan itu ada label harganya. Andai Tuhan bilang seseorang yang selamat adalah seseorang yang setiap hari dalam kehidupannya, seumur hidupnya, dia harus melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain setiap harinya 100 kali. Dan semua orang berlomba-lomba setiap hari, seumur hidupnya untuk menghitung, Tuhan saya udah baik ya 1 kurang 99 lagi nih. Sampai sore nih, Tuhan udah baik nih 98. Malam, Tuhan udah baik ya 100. Kuotanya dapat ya 1 hari. Dan orang mulai khawatir karena di hari-hari ke depan dia tahu bahwa dia nggak bisa ngumpulin 100. Dan kemudian dia tahu bahwa wah, saya nggak dapat apa yang seharusnya saya dapatkan. Apa yang saya perjuangkan ternyata saya nggak dapat. Kenapa? Karena label harganya saya nggak mencukupi untuk itu. Dan saat itu terjadi, mungkin seseorang akan memandang sesuatu
menjadi jauh-jauh lebih berharga sewaktu itu betul-betul diberi label harga kali ya. Apa lagunya? Price tag. Walaupun lagunya itu price tag itu agak nyindir label harga ya. Tapi kalau misalnya di label harga, seseorang akan menghargai dengan baik sesuatu yang dia perjuangkan. Ataukah memang keselamatan yang kita terima dari Tuhan yang secara cuma-cuma itu memang harus dibegitukan supaya seseorang tidak menjadi orang yang ada di dalam perikop kita yang sama sekali tidak menghargai sesuatu yang gratisan diberikan kepadanya? Saya kira nggak harus sampai segitunya. Maka hari ini semoga segala sesuatu yang diberikan dari Tuhan kepada kita dan semuanya gratis, anugerah keselamatan, nafas kehidupan, keluarga yang ada di sekitar kita, semua itu dipercayakan pada Tuhan tanpa Tuhan meminta kepada kita untuk dalam tanda petik membelinya. Tuhan cuma minta satu kan ya, dijaga, dirawat, dan dapatkan kebahagiaan bersama-sama dalam sepanjang sejarah perjalanan kehidupan kita. Dan sewaktu kita bahagia di sekarang, maka sewaktu kita nanti pulang ke rumah Bapa di sorga, kebahagiaan yang sama. Sehingga baik di bumi maupun di sorga, kedamaiannya kita temukan. Sudah enak kita, anugerah yang sudah dapat, tinggal bagaimana kita betul-betul memandang itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, bukan sesuatu yang karena gratis maka menjadi sesuatu yang sangat-sangat murahan. Justru sangat-sangat berharga dan bersyukurlah karena itu diberikan kepada kita sekalian. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, amin.